Pejuang terhebat nomor 1. Bab 646. Ah! Istri Tiger ketakutan setengah mati, wajahnya menjadi pucat dan dia dengan hati-hati melangkah mundur. Jangan main-main denganku. Sudah kubilang, kalau suamiku tahu tentang ini, dia sungguh akan membunuhmu. Lucu sekali. Pacarmu terlihat sangat lemah, bahkan kalaupun dia punya 10 nyawa, dia tetap tidak akan bisa mengumpulkan keberanian untuk melakukan apapun pada kita. Petik 2. Pria dengan potongan rambut cepak itu mulai tertawa terbahak-bahak. Dia berkata lagi, kalau begitu katakan padaku, bagaimana caramu untuk memberikan kompensasi kepadaku? Aku mulai sakit perut. Aku ingin kau menemaniku ke toilet dan meredakan sakit perutku. Kalau tidak, berikan aku 200.000 dan aku akan menganggap biaya pengobatanku sudah dibayar. 200.000. Istri Tiger mendengar jumlahnya yang selangit, menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu mereka tidak punya cukup uang. Mereka tidak mampu membayar bajingan ini. Bajingan-bajingan ini juga memiliki nafsu yang tak terpuaskan untuk menindas mereka, bahkan jika dia benar-benar memberinya 200.000 pada saat ini, dia takut mereka akan meminta jumlah yang lebih besar lagi suatu saat nanti. Sekarang bagaimana? Apa kau tidak punya uang? Nah, kalau kau tidak punya uang, maka kau harus memberiku ganti rugi dengan tubuhmu. Jangan khawatir, suamimu tidak ada di sini. Aku tidak akan memberitahunya, haha. Pria dengan potongan rambut cepak tertawa gembir, lalu mendekati istri Tiger, bersiap-siap untuk menyeretnya pergi dan melakukan perintahnya. Dia mundur ke belakang dan berteriak, tidak. Tidak. Rambut yang kau temukan di kacang adalah milikmu. Tiger dan aku memiliki rambut yang sangat panjang. Rambut yang kau temukan sangat pendek dan panjangnya sesuai dengan panjang rambutmu. Sangat jelas kalau kau hanya mencari-cari kesalahan dan membuat hidup kami sulit. Haha, apa buktinya kalau rambut itu milikku? Aku tidak peduli. Faktanya aku menemukan rambut dalam makananku sudah cukup untuk membuatmu harus bertanggung jawab. Kalau tidak, aku akan menyebarkan berita kalau makananmu tidak aman dan tidak higienis. Pria dengan potongan rambut cepak itu tertawa terbahak-bahak dan saat dia benar-benar lengah, dia melangkah maju lalu memeluknya erat. Lepaskan aku, bajingan. Istri Tiger berjuang melawan cengkeramannya. Pria berambut cepak itu membungkamnya dan akan menyeretnya ke toilet. Lepaskan dia. Pada saat itu, suara lantang yang begitu keras muncul dari ambang pintu. Tiger bergegas masuk dengan sangat marah bersama Vane mengikuti langkahnya. Sekelompok gangster melihat kalau Tiger sudah pulang lalu semuanya berdiri, memandangnya seolah-olah mereka adalah harimau, bersiap-siap untuk bermain dengan mangsanya. Oh, kau sudah pulang. Pria dengan potongan rambut cepak itu melepaskan istri Tiger dan tertawa dengan tenang. Dia berkata, kau sudah pulang, kalau begitu ganti kerugianku sebanyak 200.000 sekarang. Kalau tidak, kita semua sudah kehilangan kesabaran dan kita berencana untuk menghancurkan tempat ini. Vane mendengarnya lalu tertawa dengan tenang. Oh, menghancurkan tempat ini. Dia berkata lagi. Kalau kalian tidak menghargai hidupmu, cobalah. Hei, sepertinya berang-berang ini bersiap-siap untuk balas dendam. Dia bahkan merasa menjadi penolong kaum miskin. Pria dengan potongan rambut cepak tertawa dengan tenang lalu berkata, baiklah, ayo kita keluar. Aku tidak percaya kalau seluruh anggota geng milikku tidak sia mengalahkanmu. Kalau kau kalah, beri kami uang 2 juta. Kalau kami kalah, kami akan memberimu 1 juta. Para anggota gangster semakin gusar pada pertaruhan tersebut. Mereka merasa kalau orang di depan mereka sangat bersemangat untuk membuktikan dirinya. Mereka banyak sekali. Dari perspektif angka, tidak mungkin satu orang bisa mengalahkan mereka semua. Bahkan kalaupun mereka kalah, ganti ruginya hanya menjadi 1 juta. Masih banyak lagi yang bisa diperoleh dari uang 2 juta yang mungkin bisa mereka peroleh. Mereka berpikir kalau peluangnya pasti menguntungkan mereka. Sungguh kesepakatan yang tidak bisa mereka tolak. Bab 647. Sekelompok pria berkumpul di pintu masuk restoran dan mengepung Vane dengan sangat cepat. Tiger tahu apa yang mampu dilakukan Vane dan tidak merasa khawatir sama sekali. Namun, istrinya sedikit khawatir. Dia bertanya, Tiger, bisakah dia menghadapi begitu banyak orang? Haruskah kita membayar orang-orang itu? Kalau tidak, mereka akan tetap datang dan mengganggu kita setelah kakakmu meninggalkan kita.
Petik 2. Jangan khawatir, kakakku tahu apa yang harus dilakukannya. Dia hanya perlu muncul sekali, mereka akan berpikir dua kali sebelum main-main dengan kita nanti. Tiger memiliki keyakinan penuh pada Vane. Nak, apa kau punya uang sebanyak itu? Jangan hanya berkoar saja. Pria dengan potongan rambut cepat meretakkan buku-buku jarinya dan bertanya kepada Vane sambil meretakkan buku-buku jarinya. Kekhawatirannya adalah kalau Vane berkoar-koar sendiri dan tidak akan bisa memberikan uangnya nanti. Bukankah seharusnya kalian tidak perlu mengkhawatirkannya? Vane berkata dengan acuh tak acuh. Dia melanjutkan, aku bahkan tidak perlu mengangkat tanganku untuk mengalahkan kalian. Haha, kau sangat suka membual ya. Kau pikir kau bisa mengalahkan kami tanpa mengangkat satu jari pun. Aku khawatir kau mengambil lebih dari yang bisa kau kunyah. Pria dengan potongan rambut cepak itu tertawa lalu berkata, kalau kau benar-benar mampu melakukannya, aku akan berlutut di depanmu dan memanggilmu, kakek. Jangan menyesali kata-katamu nanti. Vane membalas. Pria dengan potongan rambut cepak semakin bersemangat. Dia merasa kalau orang bodoh di hadapannya ini terlalu konyol. Kalau anak itu bahkan tidak mau mengangkat satu jari pun, mereka akan bisa mengalahkannya dengan cepat. Serang. Sialan, kalian bertiga serang dan tangkap dia. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa mengalahkan kita tanpa mengangkat satu jari pun. Pria dengan potongan rambut cepak menahan kelompok anak buahnya dan ingin merasakan apa yang mampu dilakukan Vane. Dia ingin menggertak Vane dan hanya menyuruh 3 orang untuk melawannya. Ah! 3 pria bergegas menuju Vane. Bak, buk, buk. Vane melompat dan melakukan 3 tendangan terbang. Satu demi satu orang-orang itu terbang beberapa mil jauhnya dan jatuh ke lantai kesakitan. Tidak mungkin. Pria dengan potongan rambut cepak itu terlihat tercengang melihat pemandangan di depannya. Dia berpikir, sepertinya anak ini jago bertanding, dia bisa melawan 3 orang. Sialan, ayo semuanya serang. Kelilingi dia dari keempat penjuru, biarkan aku melihat bagaimana dia bisa melawan kita sekarang. Pria dengan potongan rambut cepak memberikan perintah setelah berpikir beberapa saat. Jelas sekali kalau bajingan itu tidaklah bodoh. Vane tidak menggunakan tangannya dan sekelompok pria mengelilinginya. Kali ini, tidak akan semudah itu bagi Vane. Bak, bak, buk. Semua pria yang bergegas ke depan terbaring di lantai, kesakitan. Mereka entah memegangi dada atau perut mereka, wajah dari masing-masing mereka terlihat kesakitan. Jadi bagaimana sekarang? Karena kalian semua kalah, waktunya bayar. Vane tertawa dingin lalu berkata, jangan bilang kau bahkan tidak sanggup membayar 1 juta. Bab 648. Aduh, bajingan, ini sangat menyakitkan. Pria dengan potongan rambut cepak terbaring di lantai dengan darah menyembur dari sudut mulutnya. Dia mengerang terus, dan terus. Dia benar-benar tidak percaya kalau ada pejuang ahli di bumi ini. Serangan datang padanya begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihat di mana tendangannya dimulai. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah merasakan tendangan di dadanya dan pantatnya jatuh tepat di lantai. Mustahil. Bos restoran sebelah telah menyaksikan pertarungan itu dan mengira kalau Vane cari mati saat menantang para gangster. Sekarang, kejadian yang telah tersingkap di hadapannya justru membuatnya takut sampai mati. Dia tidak bisa membayangkan Tiger bisa menemukan orang yang begitu kuat untuk membantunya. Namun, dengan cepat dia berpikir sambil menyeringai dingin, Huff, nak, kau mungkin mengira kau bisa mengalahkannya sekarang. Kelompok gangster ini bukanlah gangster biasa. Kau tidak tahu siapa yang mendukung mereka. Seorang anak sepertimu tidak mampu menyinggung geng ini. Aku hanya akan mengamati dengan diam hari ini. Nak, jangan terlalu menuntut. Kau telah mengalahkan kami sampai babak belur. Sekarang, kau menuntut uang dari kami. Betapa tidak logisnya dirimu. Beberapa saat kemudian, pria dengan potongan rambut cepak telah pulih sedikit dan akhirnya bangun dari lantai bersama dengan anak buahnya. Haha, bukankah kalian berjanji sebelumnya? Ini bukan hanya tentang uang. Jangan lupa kalian semua harus berlutut dan panggil aku, kakek. Vane dengan tertawa mengingatkan gangster itu. Nak, kami bukan orang biasa. Kami dapat menganggap diri kami tidak beruntung dan mengembalikan uangmu. Tapi, lupakan tentang kami yang berlutut di hadapanmu dan menyebutmu kakek kami.
Kau akan melucuti martabat dan kehormatan kami, bagaimana kami akan terus mencari nafkah kalau kami melakukan itu? Kata pria dengan potongan rambut cepak setelah berpikir. Oh, bagaimana kalian bisa menarik kata-katamu dengan sembarangan? Aku ingin kau memberiku uang, berlutut dan panggil aku, kakek, itulah yang kau janjikan. Vane tertawa lalu melanjutkan kata-katanya, selain itu, aku tidak terlalu peduli siapa yang ada di belakangmu atau kekuatan mana yang mendukungmu. Kalau kau menyinggungku, aku akan memastikan membuat komplotanmu hidup kesusahan. Sudut mulut pria itu bergerak-gerak sedikit dan berkata, pikirkan baik-baik sebelum kau menuntutnya, jangan menyesali perbuatanmu nanti. Kami adalah orang-orang di Green Sky Hall. Green Sky Hall. Vane mengerutkan alisnya. Kebetulan sekali, dia berpikir. Vane akan mampir ke Green Sky Hall untuk berkunjung besok. Vane tidak mengira kalau nasib telah mempertemukan dirinya dengan gangster dari Green Sky Hall hari ini. Melihat Vane tertegun sejenak, pria dengan potongan rambut cepak itu dengan gembira berkata, haha, nak. Sepertinya kau pernah mendengar tentang kehebatan para pria di Green Sky Hall. Kami punya anggota ratusan orang dan ratusan pejuang yang mahir. Kau bisa melawannya sendiri secara perlahan. Kau mungkin berpikir kau baik-baik saja sekarang, tetapi kau tidak bisa tidak takut terhadap Green Sky Hall. Setelah mengatakan itu, dia bahkan membusungkan dadanya dan melipat tangannya. Dia dengan angkuh melanjutkan, nak. Kalau kau merasa menyesal, akui saja kesalahanmu dan minta maaflah. Kami tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atau melanjutkan masalah ini lebih lanjut. Melihatmu sebagai pejuang yang baik juga, mari kita lupakan semua yang telah terjadi hari ini. Hei, kau benar-benar sombong. Vane tertawa dengan tenang. Menurutmu, aku akan menghentikan ini hanya karena 3 kata, Green Sky Hall. Apa kalian belum sadar? Suasana hati Vane menjadi gelap. Aku memberimu waktu 10 menit. Bawakan aku uang $1 juta. Kalau tidak, bersiaplah untuk berbaring di tanah selamanya. Nak, apa kau serius sekarang? Pria dengan potongan rambut cepak menelan ludah. Tahukan kau seberapa kuat kekuatan di balik Green Sky Hall? Kami didukung oleh Kingston Hall. Aku tidak peduli, berikan aku uangnya. Vane tidak takut dan meminta uang itu tanpa henti. Bab 649. Sudut mulut pria dari gangster yang ada di depan Vane mulai bergerak-gerak. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Pria dengan potongan rambut cepak berkata setelah terdiam sejenak, kami biasanya tidak menghasilkan uang sebanyak itu. Kami juga harus membayar Green Sky Hall biaya perlindungan bulanan. Apapun yang tersisa, biasanya kami makan dan minum. Di mana kau ingin kami menemukan uang sebanyak $1 juta? 8 menit lagi. Vane terlalu malas untuk terlibat dalam obrolan tak berguna. Dia melihat jam dan tanpa ampun menekannya. Pria dengan potongan rambut cepak menjadi sangat marah. Dia berpikir dan berkata kepada kelompok anak buahnya. Bagaimana dengan kalian? Berapa banyak uang yang kalian miliki? Berikan kepadaku sekarang. Sialan, mari kita gabungkan. Sepertinya kita telah bertemu lawan yang sepadan kita hari ini. Terlebih lagi, dia tidak takut mati dan dia sangat tidak kenal lelah. Aku tidak berpikir kita bisa lolos darinya. Petik 2. Orang-orang itu tidak bisa berkata-kata dan tanpa daya membayar bagian mereka kepada pria dengan potongan rambut cepak. Beberapa saat kemudian, salah satu pria melihat saldo di rekening bank mereka dan dengan getir berkata kepada Vane, saudaraku, aku sangat terkesan. Kau bahkan tidak takut pada Green Sky Hall. Hentikan omong kosong kalian. Berikan kami uangnya. Kirimkan ke Tiger. Vane berkata dengan singkat. Tiger terlalu takut untuk menerima uang itu. Dia melangkah maju. Hei, kakak, jangan membuat mereka kerepotan lagi. Lepaskan mereka sekarang agar kita tidak mendapat masalah nantinya. Sebenarnya Tiger masih takut. Ketika dia mendengar para gangster berbicara tentang kekuatan besar dan kuat yang mendukung klan mereka, dia takut untuk menyinggung mereka lebih jauh, menyinggung kekuatan yang begitu kuat tidak akan membawa kebaikan bagi mereka. Selain itu, hanya kehadiran Vane hari ini, mereka menundukkan kepala untuk sementara. Bagaimana kalau mereka datang lagi nanti? Masalahnya mungkin tidak sesederhana seperti berkelahi atau bertengkar. Siapa tahu, mereka bahkan bisa membunuhnya dan juga istrinya. Ya kakak, tolong biarkan saja. Istri Tiger melangkah maju, memohon.
Hei, aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka menindasmu. Hati Vane sudah bertekad. Dia memandang Tiger lalu berkata, jangan khawatir, itu adalah tanggung jawab mereka untuk memberimu ganti rugi. Kalau mereka mengacaukanmu lagi, aku akan menghancurkan semua anggota Kingston Hall. Tiger mendengar itu lalu menarik nafas dalam-dalam. Dia berpikir Vane benar-benar jauh di atas pemikirannya sekarang. Kingston Hall adalah gangster teratas dan tertinggi di Provinsi Tengah. Bahkan keluarga Drake takut pada Kingston Hall. Vane menganggap enteng Kingston Hall, dan mengucapkan kata-katanya dengan terlalu santai. Nak, benarkah? Kau tidak takut pada Green Sky Hall? Tidak takut pada Kingston Hall? Kalau kau merasa kau sangat mampu, mengapa kau tidak berkunjung ke Green Sky Hall? Pria dengan potongan rambut cepat melirik ke arah Tiger. Kami tidak punya banyak uang hari ini. Setelah setengah hari bekerja, kami hanya memiliki $950.000 milik kami, semuanya untukmu. Tiger, beri mereka nomor rekeningmu. Vane memandang Tiger dan berkata, aku sebenarnya akan mengunjungi Green Sky Hall besok. Lebih baik kau persiapkan sisa uang 50.000 untukku besok. Aku akan menganggap sebagai bayaranku untuk pekerjaan hari ini. Bahkan aku tidak bisa melakukan ini secara gratis. Kakak, itu hanya uang 50.000, biarkan saja, mereka sudah memberi kita $950.000, mari kita kurangi mereka sedikit. Tiger tampak seperti berada di antara batu dan tempat yang keras. Dia mulai merasa sangat takut. Haha, jangan khawatir. Aku tidak pergi ke sana hanya untuk uang 50.000. Aku akan menyelesaikan beberapa masalah lainnya. Vane tertawa lalu menepuk bahu Tiger. Jangan khawatir, aku pasti akan memperingatkan mereka besok. Kalau mereka tidak mendengarkan dan masih menimbulkan masalah padamu, kematian akan segera menghampiri mereka. Bab 650. Baiklah, nak, kau benar-benar hebat. Kami akan memberimu $950.000 hari ini. Pria dengan potongan rambut cepak sungguh tidak percaya dengan ancaman yang keluar dari mulut Vane. Dia mengancam, sampai jumpa di Green Sky Hall besok. Kalau kau tidak datang, kami akan tahu kau terbuat dari apa. Pria dengan potongan rambut cepak itu mentransfer uang ke Tiger. Dia berhenti dan melanjutkan, kalau kau tidak muncul, jangan salahkan kami para pria di Green Sky Hall karena telah menimbulkan masalah dengan teman kecilmu dan istrinya. Aku beritahu kepadamu, wanita ini luar biasa. Hanya dari menepuknya tadi, aku jadi sedikit bersemangat. Haha, Vane tersenyum dingin dan menendang dengan tajam di antara paha pria itu. Ah, suara pria itu serak dan berlutut di lantai dengan menyakitkan. Aku membiarkanmu pergi kali ini dan kau masih berani berteriak-teriak. Jangan pernah memikirkan wanita manapun nantinya. Kau pikir aku tidak bisa memenuhi kata-kataku? Vane bisa saja membiarkan masa lalu berlalu. Itu masalah kecil untuk membuat mereka mengganti rugi dengan uang. Terlebih lagi, dia telah berjanji kepada Selena kalau dia tidak akan menimbulkan masalah dan kalau dia hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Vane tidak bisa membayangkan kalau bajingan ini bahkan berani menghina mereka dengan cara seperti ini, apa dia ingin mati? Vane merasa kalau dirinya tidak bisa bersikap lunak pada gangster itu, karena pihak lain masih menganggap mereka penurut. Kakak luka. Bawahannya ketakutan. Mereka tidak membayangkan bocah ini begitu kejam dan menendang bagian pribadi kakak luka. Kakak luka berteriak lalu pingsan. Anak buahnya mengangkat dan membawanya pergi. Mustahil. Bisa dari restoran sebelah juga terlihat ketakutan. Dia tidak berpikir kalau Tiger memiliki hubungan dengan seorang pejuang yang terampil, apalagi pejuang yang terampil yang tidak takut pada Green Sky Hall atau bahkan Kingston Hall. Yang paling penting, pria ini bahkan memukuli kakak luka hingga menjadi bubur, bukankah hal ini akan memancing Green Sky Hall? Kau, kemarilah. Dia menatap Vane. Vane menatapnya lalu memberi isyarat agar dia mendekat. Kakak, apa kau mencariku? Bos itu melihat ke sekelilingnya dan melihat kalau dialah satu-satunya pria di sana. Dia ketakutan dan tidak berani pergi. Dia hanyalah seorang pengusaha biasa. Dia mengharapkan kakak luka untuk mengurusnya dengan harga $100. Melihat bahkan kakak luka dipukuli sampai babak belur, bagaimana dia berani pergi? Tidak mau kemari. Apa kau ingin mati? Vane bertanya dengan santai.
Bos itu merasa kakinya menjadi lemas dan dia menelan ludah. Dia berjalan menuju Vane dengan enggan. Saat dia tiba di depan Vane, alisnya sudah berkeringat. "Hei, pria tampan, apa yang kau butuhkan dariku?" Bos itu mengeluarkan sebatang rokok dan dengan gemetar menyerahkannya kepada Vane. Tangannya sangat gemetar sehingga dia menjatuhkan rokok di tengah jalan. "Aku tidak ingin merokok, aku tidak tertarik." Vane tersenyum dingin. Dia berkata, "Tutup restoranmu besok dan seterusnya. Kalau tidak, kau akan membuatku kesal." "Oke, oke, oke. Aku akan menutup restoranku besok. Ini salahku berbisnis dengan buruk. Aku mengakui kesalahanku sekarang." Bos itu mengangguk. Dia hanyalah seorang pengusaha biasa dan tidak ingin ada masalah. Dia tidak berani membuka mulut dan memprotes, karena takut Vane membunuhnya. Lagi pula, pria di hadapannya ini mungkin memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya juga. Bab 651. Selain itu, restorannya merugi setiap hari dan dia sendiri merasa harus segera menutupnya. Selama Vane tidak mencoba memerasnya lebih dari 10 juta dolar, semuanya akan baik-baik saja. Kalau begitu baiklah. Keluarlah dari sini. Vane melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebatang rokok White Sand dan perlahan menyalakannya. "Baiklah, baiklah. Aku akan keluar dari sini." Bos restoran segera melesat keluar dari tempat itu seolah-olah dia akan mati dalam hitungan detik berikutnya jika tetap berada di sana. "Kakak, terima kasih banyak. Kami tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika bukan karenamu." Tiger menatap Vane setelah bos itu pergi dan matanya memerah. "Dan istriku mungkin akan diganggu oleh para preman itu jika kau tidak ikut denganku." Tiger merasa sangat beruntung karena dia memikirkan soal Vane dan berhasil membawanya ke sini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan orang-orang itu. Lebih jauh, pria bernama Kakak Luka itu mungkin akan mengambil keuntungan dari istrinya. "Hehe, dasar bodoh. Temui aku jika kau butuh sesuatu." Vane terkekeh. Tiger melontarkan senyum lugas. "Kali ini kau baru saja membuat seseorang memberiku lebih dari 900 dolar. 000. Aku belum pulih dari rasa terkejut itu. Jangan dipikirkan, pergi dan bukalah bisnismu dengan tenang. Mereka tidak akan merepotkanmu lagi." Vane mengisap rokoknya lalu menambahkan, "Sebaliknya, akulah yang akan menyebabkan masalah bagi mereka besok. Aku perlu melihat apakah mereka telah belajar dari pelajaran ini jadi aku tidak akan pergi minum-minum. Aku harus pulang. Ini sudah sore. Kalau begitu baiklah. Ayo kita minum-minum di lain waktu secepatnya." Tiger mengangguk dan melihat Vane beranjak pergi. "Tiger, kakakmu itu luar biasa. Dia bukan veteran perang biasa ya?" Istri Tiger tidak bisa menahan diri untuk berkomentar setelah Vane pergi. Kecakapan bertarung dan auranya tidak seperti orang biasa. Sebelumnya dia telah menyelamatkan nyawa Dewi Perang dan berteman baik dengannya. Jika tidak, dia tidak akan bersikap begitu berani di hadapan orang-orang dari Kingston Hall. Tiger tersenyum. "Aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi pria seperti itu dalam 5 tahun. Aku dengar bahwa dia dipromosikan menjadi komandan kepala. Tapi bagiku, dia akan selalu lebih baik dari para dewa perang." Sat. Istrinya segera mengamati sekelilingnya dengan ekspresi ketakutan. "Jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Bagaimana bisa kau mengeluarkan omong kosong seperti itu? Mengatakan bahwa dia lebih kuat dari dewa perang. Bagaimana jika dewa perang mendengarmu? Mereka tidak akan senang dan mereka sangat menakutkan. Orang-orang secara praktis menyembah tanah tempat mereka berdiri. Kakakmu memang kuat, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan para dewa perang." "Baiklah. Aku mengerti. Ayo kita pergi. Aku tidak menyangka kita akan mendapatkan banyak bisnis malam ini. Ayo tutup tokonya dan kembali ke rumah untuk menemui ayah dan ibu dan putra kita. Kita akan menunggu sampai besok di mana tidak ada lagi bajingan yang mengganggu kita. Aku yakin bisnis kita akan mulai meningkat." Tiger mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan percaya diri. Vane dengan cepat kembali ke vilanya. Setelah memarkir mobilnya, dia melihat sebuah Volkswagen diparkir tepat di sampingnya. Senyuman kecil muncul di wajah Vane saat mengamati mobil baru itu. Sepertinya Ben benar-benar sudah dewasa. Ini adalah hal yang baik baginya. Namun, ia juga yakin bahwa Ben banyak mengalami trauma emosional. Vane tidak akan memanfaatkan apa yang telah dilakukan Ivan dan Sena dengan begitu mudahnya.
Dia ingin memberi tahu mereka bahwa semua yang mereka lakukan hari ini luar biasa dan sangat bodoh. Bab 652. Ayah, ayah. Kemarilah. Lihat ini. Lihat apa yang kupunya. Kili berlari ke arah Vane begitu dia memasuki ruang tamu villa. Gadis kecil itu langsung berteriak dengan suara malaikatnya yang imut. Hati Vane langsung meleleh saat mendengar suara itu dan saat melihat mata kecilnya. Dia langsung berjongkok untuk mengangkat Kili dan mendaratkan ciuman di pipinya yang kenyal. Kerja yang bagus. Gadis kecilku mendapatkan stiker. Betul sekali. Guru berkata bahwa aku adalah murid yang baik. Senyuman Kili terlihat cerah dan polos. Ada kebahagiaan dalam senyumannya. Oh, tentu saja, putriku akan menjadi anak paling pintar dan paling bertanggung jawab di kelas. Vane menggendong Kili menaiki tangga. Baiklah, Kili, apakah kau ingin sebuah hadiah? Katakan padaku. Aku akan memberimu hadiah. Baiklah. Bawa aku dan ibu ke akuarium pada hari Sabtu. Kili bertanya dan menatap Vane dengan penuh pengharapan setelah memikirkannya sejenak. Kedengarannya bagus. Kami akan membawamu ke sana pada hari Sabtu. Vane hanya menurunkan Kili begitu mereka berada di lantai atas. Dia lalu kembali ke kamarnya. Barulah setelah itu dia menyadari bahwa Selena sudah pulang kerja dan sedang mandi. Di meja samping tempat tidur, ada sebuah poster. Vane pun merasa malu saat melihat poster itu. Itu adalah iklan yang dipasang oleh seseorang, bukan? Sepertinya Selena sudah tahu tentang semuanya. Dia duduk selama beberapa menit. Selena berjalan keluar dari kamar mandi dan mengenakan pakaian santai. Sedikit kehangatan menghiasi bibirnya saat melihat Vane. Sekarang kau benar-benar ingin mengirimkan kehebohan ke seluruh kota, ya? Berapa banyak uang yang kau keluarkan untuk mengiklankannya secara masif? Sepertinya kau tidak akan mencapai hasil seperti ini jika tidak menghabiskan setidaknya 10 juta dolar. Ibumu akan mengkhawatirkan keuanganmu lagi. Vane menyeringai karena malu. Sayangku, aku hanya ingin ulang tahunmu diketahui di seluruh kota sehingga kau akan memiliki beberapa kenangan indah. Namun, aku tidak membuat iklan ini. Aku tidak suka terlalu mencolok. Selena terkejut saat mendengarnya. Tidak mungkin. Mereka pasti mengeluarkan banyak uang. Iklannya ada di mana-mana. Sedemikian rupa sehingga aku menjadi malu untuk keluar. Rekan-rekanku bahkan telah berdiskusi untuk datang saat ulang tahunku. Alis Selena berkedut setelah merenung selama beberapa saat. Aneh. Siapa yang akan menghabiskan uang sebanyak itu untuk mengiklankan kita berdua jika itu bukan kau? Bukankah itu hanya membuang-buang uang? Manfaat apa yang akan mereka dapatkan? Vane hanya bisa memberikan senyuman lemah melihat alis indah Selena yang melengkung. Coba pikirkan tentang itu, sayang. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini dan tidak banyak orang di sekitarku saat aku membuat pengumuman itu. Menurutmu siapa orang itu? Secara alami, Selena, sebagai wanita dengan pemikiran tajam, segera bereaksi ketika Vane menanyainya. Tidak mungkin. Sena. Tapi kenapa dia melakukannya? Apalagi saat Ivan baru saja dipukuli habis-habisan oleh kita. Mengapa dia melakukan hal ini dengan Ivan? Hehe. Mereka masih mengira aku telah diracun. Racun diharapkan bereaksi pada hari ulang tahunmu dan mereka ingin menonton pertunjukan. Apa kau paham? Vane berbicara dengan santai sambil terkekeh. Selena akhirnya mengerti. Benar. Mereka tidak tahu bahwa racunmu telah hilang. Ivan, si bajingan itu. Dia benar-benar ingin semua orang melihatmu mati di hari ulang tahunku, ya. Aku tidak pernah menyangka dia begitu jahat. Vane mengangguk. Haha, ada bagusnya juga mereka membantu mengiklankan acaranya. Kita tidak harus melakukannya sendiri lagi. Berita akan menyebar ke seluruh kota dengan sangat cepat. Bab 653. Selena tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ivan dan Sena mungkin akan menusuk tenggorokan mereka sendiri jika mereka tahu apa yang dipikirkan Vane saat ini. Tentu saja, mereka mungkin tidak akan mengiklankan acara tersebut begitu saja jika mereka tahu bahwa Vane telah menyembuhkan dirinya sendiri dari racunnya. Tapi ini hanya perayaan ulang tahunku. Tidak perlu ribut-ribut soal ini, kan? Iklan itu mungkin menyebabkan kejutan bagi semua orang dan mengklaim bahwa pesta itu akan menjadi pembicaraan terakhir di kota ini selama bertahun-tahun yang akan datang. Mereka bahkan membuat perhitungan mundur.
Ya Tuhan, kita mungkin akan menjadi sasaran banyak lelucon jika pestanya terlalu biasa. Selena menyuarakan keprihatinannya setelah memikirkannya. Dasar bodoh. Bukan hanya makanan mahal yang akan membuat acaranya menjadi megah. Vane memeluk Selena dan memberinya senyuman hangat. Jangan khawatir. Santai aja. Percayalah padaku untuk menangani hal ini. Baiklah. Selena mengerutkan bibirnya yang memerah, lalu berbicara dengan ekspresi malu-malu. Pergilah mandi. Setelah itu kita akan makan malam. Mereka membaut udang yang kau suka. Kau benar-benar mengenalku dengan baik. Kau sudah tahu makanan apa yang kusuka hanya dalam waktu sebulan setelah aku kembali. Vane mengamati kecantikan di hadapannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendaratkan ciuman lembut di bibirnya. Hehe. Ayah mencium ibu. Aku akan memiliki adik laki-laki dan perempuan. Mereka tidak menyadari bahwa Kili dengan cerdik membuka pintu dan menjulurkan kepalanya ke dalam ruangan. Dia menutup mulutnya dengan tangan dan tertawa kecil saat melihat mereka berdua. Ah! Selena melompat karena terkejut dan segera mendorong Vane menjauh. Ia memutar matanya ke arah Vane dengan ekspresi genit. Yang benar saja, mengapa kau tidak menutup pintu? Vane tersenyum pahit padanya. Aku tidak pernah mengira gadis kecil kita akan datang saat ini. Ayo turun Kili. Jangan lagi bicara omong kosong seperti itu. Kau sudah lebih dari cukup untuk kami. Selena berjalan mendekat dan menggendong Kili. Ia hendak menuju ke lantai bawah dengan pipinya yang bersemu merah. Kau tidak bisa melakukan hal itu sayang. Kita membutuhkan anak lagi. Jika tidak, Kili akan kesepian. Vane dengan cepat mengingatkannya setelah menyadarinya. Adapun Selena yang sudah berjalan ke pintu, ujung telinganya sudah berwarna merah terang. Vane tidak menyangka Selena akan melirik malu-malu setelah dia melangkah keluar dari ruangan. Dia memberinya pandangan yang tidak berbeda dengan gadis remaja yang sedang mengalami cinta pertamanya. Baiklah. Jika kau dapat menimbulkan kegemparan di seluruh kota pada ulang tahunku dan membuatku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia, aku setuju untuk memiliki anak lagi. Tapi itu tidak akan terjadi jika kau tidak membuatku merasa sangat, sangat tersentuh, dan bahagia. Haha, aku jamin kau akan puas. Vane tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa Selena sudah puas dengan hidup mereka sekarang. Selena hanya sengaja menggodanya. Setelah selesai mandi dan makan, Vane lalu memeluk Selena untuk tidur. Pada saat ini, sekelompok preman tiba di depan markas Green Sky Hall. Tuan, kau harus membantu kami. Kakak Luka telah dipukuli, begitu parahnya sehingga kemaluannya telah hancur dan wajahnya berubah bentuk. Dia ada di rumah sakit sekarang. Seorang pria menjatuhkan dirinya di kaki seorang pria parubaya dan memohon dengan ekspresi menyedihkan. Sudut mulut pria parubaya itu sedikit bergerak ketika mendengarnya. Sialan. Ada apa dengan semua keributan hari ini? Katakan semuanya. Apa yang telah terjadi? Bab 654. Suasana hati pemimpin Green Sky Hall langsung berubah menjadi buruk. Sore itu, dia mengetahui bahwa Flynn telah dirawat di rumah sakit setelah dipukuli. Salah satu kakinya telah patah sangat parah, sehingga perlu diamputasi. Dia masih memikirkan apa yang harus dilakukannya besok, seandainya dia membiarkan seluruh insiden itu terjadi pada pengawal keluarga Drake itu. Dia tidak menyangka bawahannya akan merangkak ke arahnya lagi. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa Luka dipukuli? Pria parubaya itu berbicara perlahan setelah tetap diam selama beberapa detik. Pria satunya akhirnya menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah selesai, dia berkata, aku tidak tahu apakah orang itu membuat ancaman palsu, tetapi dia berkata dia akan membawa masalah ke Green Sky Hall besok pagi. Dia ingin kita mengganti rugi setiap bagian dari $1 juta itu. Sialan. Pria parubaya itu sangat marah. Dia lalu menghantamkan tangannya ke atas meja di sampingnya. Dengan sebuah suara retakan keras, meja itu pun hancur berkeping-keping. Dia berdiri dan berbicara dengan marah, apakah dia berpikir bahwa orang-orang di Green Sky Hall begitu penurut? Kita sudah memberikan $950.000. Apalagi yang dia inginkan? Astaga! Si pengawal dari kejadian pagi ini mengenal Dewi Perang dan dia adalah menantu dari bangsawan kelas 2, keluarga Taylor. Sekarang siapa si bajingan itu? Jangan bilang dia juga mengenal Dewa Perang. Pria yang berlutut di lantai mengerutkan alisnya.
Kami tidak yakin. Tapi bagaimanapun juga, dia dengan cepat melawan kami begitu dia datang. Dia mungkin tidak mengenal Dewa Perang. Baiklah. Sekarang pergilah. Aku ingin melihat apakah besok dia akan datang. Pria parubaya itu dengan cepat mengambil beberapa ribu uang tunai dan memberikannya kepada bawahannya. Beli beberapa hadiah dan besok kunjungi Luka. Jangan khawatir tentang semuanya di sini. Kita akan lihat apakah si bajingan itu berani menunjukkan wajahnya. Jika dia melakukannya, aku pasti akan mematahkan kedua kakinya. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Orang-orang itu mengangguk lalu buru-buru pergi. Setelah mereka pergi, seorang tetua yang duduk di sampingnya akhirnya berdiri. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kedua orang itu akan benar-benar muncul? Aku pikir mereka mungkin hanya membuat ancaman untuk menakut-nakuti orang-orang kita. Pemimpin dari Green Sky Hall itu bernama Hector Zaborowski. Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. Untuk orang yang menginginkan uang $50.000, kita akan bersikap skeptis pada perkataannya. Kita akan membunuhnya jika dia datang. Dia hanya mampu mengalahkan lebih dari selusin orang karena luka dan yang lainnya sejak awal tidak pernah kuat. Dengan kita berdua para profesional lama, kita pasti akan mengalahkannya sampai mati. Hector berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada santai, tapi aku khawatir pria bernama Vane itu tidak akan mudah ditangani. Dewi Perang mungkin akan memberi kita masalah jika kita menyinggungnya begitu saja. Di sisi lain, Green Sky Hall akan kehilangan reputasinya jika kita hanya menjawab perkataannya seperti anjing peliharaan. Tetua itu mengangguk. Dia memikirkannya sejenak sebelum menambahkan. Mengapa kita tidak melakukan hal seperti ini, Tuan? Kita akan memberinya tes, ini juga akan menjadi cara bagi kita untuk kehilangan muka dengan lebih anggun. Tidak akan memalukan jika kabarnya tersiar keluar, kan? Atau kita bisa menguji kekuatannya. Dia mungkin bisa melayani kita dengan tujuan tertentu jika dia benar-benar kuat. Mata Hector berbinar-binar saat mendengar saran itu. Dia memukul kepalanya. Kau benar. Mengapa aku tidak memikirkannya? Serunya. Aku dengar bahwa orang itu adalah seorang komandan kepala. Dia pasti kuat. Lebih penting lagi, dia punya kontak. Akan luar biasa jika dia menggunakan kemampuannya demi Green Sky Hall. Ngomong-ngomong, aku telah melihat selebaran yang beredar di kota hari ini yang mengiklankan pesta ulang tahun yang akan diadakan orang ini untuk istrinya. Dia bahkan mengklaim bahwa pesta itu akan menimbulkan kegemparan di seluruh kota. Tetua itu dengan cepat memikirkan ide lain. Bab 655. Benarkah? Dia pasti menghabiskan banyak uang. Apakah dia benar-benar punya banyak uang untuk dihambur-hamburkan? Atau mungkin tuan besar dari keluarga Taylor akan memberinya uang untuk merayakan ulang tahun nona muda Taylor? Hector mengerutkan keningnya. Mungkin tidak. Dia berkata bahwa akan memalukan untuk menggunakan uang keluarga Taylor. Selain itu, dia hanya seorang menantu. Tidak ada yang akan begitu baik kepada orang seperti itu. Memhem. Mari kita persiapkan dulu untuk esok hari. Tetua itu berbicara setelah beberapa saat merenung. Jika dia datang sendiri dan bertindak kasar, mungkin kita bisa membunuhnya. Tidak ada yang bisa menunjuk kasus pembunuhan itu kepada kita jika tubuhnya menghilang. Jika kita mengatakan bahwa dia tidak pernah datang, Dewa Perang tidak akan menghancurkan seluruh geng demi dia, kan? Hector mengangguk. Kau benar. Pria itu menyelamatkan Dewi Perang, tapi dia mungkin seorang dokter di ketentaraan jadi itu adalah tugasnya untuk menyelamatkan nyawa. Selain itu, Dewi Perang sangat meningkat reputasinya selama pesta ulang tahun Zeus Taylor. Dia tidak berutang apa-apa lagi padanya. Jika kita benar-benar membunuhnya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, yang paling mungkin dilakukan oleh Dewi Perang adalah berpura-pura menginterogasi kita. Keesokan harinya, sekelompok orang menunggu di taman besar tepat di depan pintu masuk Green Sky Hall. Mereka ingin melihat apakah pengawal dari keluarga Drake dan pria yang berkata akan datang untuk mengklaim $50.000 itu benar-benar akan datang. Vane memarkirkan mobilnya di pintu masuk. Dia langsung masuk ketika menyadari bahwa tidak ada orang di sana. Dua tubuh berotot segera memblokirnya setelah dia mengambil beberapa langkah menuju ke taman. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara gemuruh dan menakutkan. Apakah kau menantu dari keluarga Taylor? Vane mengangguk. Minggir.
Aku datang ke sini untuk berbicara dengan tuanmu. Aku tidak ingin membuang waktuku denganmu. Hehe, cukup kasar juga, ya. Pria lain mengepalkan tinjunya. Kau tidak bisa langsung menemui pemimpin dari Green Sky Hall kapanpun kamu mau, katanya dengan kejam. Kau harus mengikuti prosedur kami jika ingin bertemu dengannya. Kalahkan kami berdua dulu. Baru setelah itu, kau memiliki hak untuk menemuinya. Hector dan sejumlah anak buah Green Sky Hall menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan. Beberapa dari mereka tersenyum dingin. Mereka ingin melihat seberapa kuat menantu dari keluarga Taylor ini. Bagaimanapun juga, keduanya bukan sembarangan petarung yang berotot, mereka adalah dua petarung hebat dari Green Sky Hall. Bahkan beberapa komandan kepala pun tidak bisa menandingi mereka. Lagi pula, itu pertarungan 2 lawan 1. Itulah mengapa mereka mengira akan sulit bagi Vane untuk melawan mereka berdua jika dia setidaknya memiliki kekuatan di tingkatan mayor. Vane melontarkan senyum dingin dan tidak peduli dengan mereka berdua. Berat ya, peraturan dan regulasinya. Karena aku harus mengikutinya, ayo kita bertarung. Setelah Vane mengatakan itu, dia dengan lembut menepuk perut pria berotot itu dan gerakannya terlihat samar. Gerakannya tampak seperti tepukan biasa. Namun, pria itu langsung terlempar ke belakang dan anggota tubuhnya gemetaran. Dia terbang sejauh beberapa meter sebelum akhirnya terjatuh ke tanah. Darah pun muncrat dari mulutnya dan ekspresinya mengkerut. Ark. Pria lain sudah meninju Vane. Vane memang cepat, sangat cepat. Namun, pada saat dia menyerang pria itu, sebuah tinju raksasa datang langsung ke kepalanya. Bersambung.